informatif, kreatif, inovatif. dan kolaboratif. Inilah dia. Toa Podcast. Halo sahabat budaya, balik lagi bersama saya Amelia Fortuna, tentunya di Toa FIB Podcast menggema di setiap waktu. Nah sobat budaya, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Nah sobat budaya, seperti biasa Toa FIB Podcast selalu menghadirkan informasi-informasi terupdate khususnya di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Nah kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih sahabat budaya yang tentunya akan memberikan informasi untuk kita semua. Apalagi informasi ini berkaitan dengan mahasiswa, bukan hanya mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya ataupun Universitas Andalas, tapi mahasiswa yang saat ini lagi menonton dan menyaksikan Toa FIB Podcast. Langsung saja sudah kita saya jadi grogi ini ya sahabat budaya. Apa salah? Kita sudah kedatangan tamu kita yaitu Ibu Dr. Ike Revita Emhum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Halo Ibu. Halo Amel. Apa kabarnya Ibu? Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah, harus sehat. Kita harus selalu menjaga kesehatan. Oke. Amel bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Sepertinya kita couple ya Bu, pink hari ini ya. Edisinya pink. Nah oke. Ibu, kali ini kita sengaja nih Bu mengundang Wakil Dekan 1 karena ini berhubungan dengan akademik mahasiswa ya Bu ya. Nah Bu, saat ini lagi rame nih Bu membahas tentang salah satu program yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang dirancang oleh Mas Menteri ya Bu ya kalau kata remaja sekarang ini nih Bu. Salah satu programnya itu adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang lebih dikenal dengan MBKM nih Bu. Tapi masih banyak mahasiswa di luar sana yang masih ragu dan belum tahu sebenarnya MBKM ini program apa nih. Mungkin Ibu bisa menjelaskan ini ya Bu ya. Baik, terima kasih Amel. Jadi sebenarnya persoalan merdeka ini sekarang benar-benar lagi seksi, lagi tren. Termasuk yang namanya MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Jadi sesuai dengan yang Amel katakan tadi itu bahwa ini adalah program Mas Menteri. MBKM itu merupakan satu kegiatan di mana mahasiswa itu diberi hak untuk belajar di luar kampus selama 3 semester. 3 semester mereka punya hak, dan masing-masing semester itu mereka minimal boleh mengambil 20 SKS. 20 SKS artinya mahasiswa berhak untuk belajar di luar kampus sebanyak 60 SKS selama 3 semester. Nah dalam hal ini, karena ini program Mas Menteri, UNAN menyikapinya dengan salah satunya kan membentuk dulu UPT MBKM. Sekarang sudah setelah kita ke TMBH sedikit ada perubahan menjadi UPT pembelajaran di luar kampus. Nah UPT PDK ini, pembelajaran di luar kampus ini sudah mendesain sedemikian rupa, dan rektor juga sudah menuangkannya dalam peraturan bahwa untuk kegiatan MBKM ini memang lebih difokuskan pada mahasiswa semester 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7 dengan arti kata mahasiswa itu sudah mengambil mata kuliah wajib di prodi masing-masing itu sampai semester 4 gitu. Tetapi ini tidak tertutup kemungkinan. Mungkin teman-teman mahasiswa bertanya, kalau kami semester 3 boleh nggak? Semester 4 boleh nggak? Boleh. Itu tidak mesti semester 5, 6, atau 7. Mereka bisa, mahasiswa yang semester 3 boleh mengambil, 4 boleh mengambil dengan catatan kurikulumnya mengakomodir. Gitu Amel. Oke, ini menarik banget ya Bu ya. Berarti kampus Merdeka ini boleh dilakukan oleh mahasiswa semester 3, semester ganjil lah gitu ya Bu ya. Ganjil dan genap. Oh, ganjil dan genap. Betul. Iya, jadi dimulai dari semester 3, tetapi memang direkomendasi di semester 5, 6, dan 7. Jadi semester 1, 2, 3, 4 di kampus, 5, 6, 7 di luar kampus, 8 kembali ke kampus lagi untuk menyelesaikan tugas akhir. Untuk kurikulumnya yang fleksibel, boleh-boleh saja, karena ada kok beberapa mahasiswa kita dari prodi-prodi di Fakultas Ilmu Budaya ini semester 3 mereka mengikuti program MBKM, yaitu pertukaran mahasiswa, credit earning. Gitu Amel. Jadi untuk semester sekarang ini alhamdulillah 54 orang mahasiswa kita itu mengikuti credit earning. Memang beberapa di antaranya itu masih semester 3. Dan itu sangat memungkinkan karena apa? Kurikulumnya mengakomodir.
kurikulumnya memungkinkan begitu, Amel. Nah ini menarik banget Ibu, berarti salah satu intinya itu adalah yang penting kurikulum itu mengakomodir ya Bu ya? Betul. Oke, nah tadi Ibu juga menyinggung masalah SKS nih Bu. Ya. Nah ini juga menjadi mungkin kegalauan mahasiswa yang ingin mengikuti MBKM nih Bu. Ada mereka banyak banget nih yang berpikir ini SKS ini pasti nggak ya bisa dikonversikan gitu kan Bu ya. Nah apakah di Fakultas Ilmu Budaya Bu konversi SKS ini sudah merata di semua prodi atau bagaimana nih Bu? Iya, jadi pertanyaan ini sering dimunculkan oleh teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti kegiatan MBKM ini, Amel. Sebenarnya persoalan konversi, ada juga istilahnya rekognisi atau ekuivalensi, itu adalah gawenya tim kurikulum, gawenya prodi. Nah, alhamdulillah kita di Fakultas Ilmu Budaya ini, Amel, setiap prodi punya tim kurikulum yang sudah di-SK-kan oleh Pak Dekan. Nah, tim kurikulum inilah yang bekerja merevisi, mengevaluasi, mengembangkan kurikulum, termasuk yang Anda tanyakan itu tadi, nanti merekognisi, mengkonversi atau mengekuivalensikan nilai untuk mata kuliah dan SKS yang diambil oleh teman-teman yang mengikuti program MBKM. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa teman-teman mahasiswa itu tidak perlu khawatir, karena itu adalah hak mereka. Ini hak loh, saya nggak diambil. Tugas fakultas, tugas universitas memfasilitasi persoalan, konversi, ekuivalensi, rekognisi, nggak usah dipikirkan. Itulah gunanya ketika mereka berniat, berencana, atau tertarik mengikuti kegiatan MBKM ini, Amel, tetap harus diskusi dengan PA, diskusi dengan Kaprodi. Jadi PA, Kaprodi itu kan tahu ini pasnya bisa nggak diambil atau ditunda dulu. Sebab ketika mereka mengikuti kegiatan MBKM ini, itu ada banyak pilihan. Begitu, Amel. Oke, ini menarik banget ini ya sahabat budaya. Apalagi yang saat ini mahasiswa, khususnya Fakultas Ilmu Budaya sudah terjawab ya. Masalah dari konversi SKS itu sudah terjawab. Jangan dipikirkan ya Bun, karena kita sudah punya tim ahli yang untuk mengurus hal itu ya Bun ya. Intinya yang paling penting adalah kemauan dan jangan lupa untuk konsultasi dengan dosen PA. Nah, Bun, masih seputar dari MBKM nih Bunda ya. Aduh jadi manggil Bunda, boleh ya Bunda ya? Boleh. Oke, nah kita panggil Bunda ini ya, teman-teman ya, sahabat budaya. Oke Bunda, program MBKM ini lagi hangat-hangatnya nih Bun. Iya betul. Dan juga ada juga nih Bun di UNAN dan juga FIB kita kedatangan yang namanya mahasiswa PMM gitu Bun. Nah ini juga mungkin membuat bingung atau apa ya, ini PMM ini adalah program baru atau bagian dari MBKM atau bagaimana nih Bun? Karena hangat-hangatnya berita ini sejalan ya Bunda, ada MBKM, ada PMM. Nah ini mungkin Bunda bisa meluruskan bagi yang masih ragu ini ya dengan istilah-istilah singkatan ini ya teman-teman sahabat budaya, ini gimana nih Bunda? Iya. Oke Amel, jadi PMM itu kan singkatan dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Merdeka lagi. Kalau MBKM itu juga merdeka. MBKM itu program Mas Menteri, PMM ini juga program Mas Menteri. Tetapi MBKM yang Bunda jelaskan tadi itu dikelola oleh Universitas UNAN. Kalau PMM ini dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud yang mengelola. Sehingga dalam prosesnya itu PMM, kalau misalkan mahasiswa kita mau mengikuti program PMM, mereka itu apply-nya lewat webnya Dikbud. Jadi Dinas Kebudayaan begitu. Sehingga ada teman-teman sahabat budaya yang ke sana, teman-teman mahasiswa FIB yang keluar dari FIB mengikuti program MM, ada juga teman-teman dari non-Universitas Andalas yang ke sini. Dan alhamdulillah kita di FIB ini kedatangan sekitar 31 orang. Wow. Dari lumayan ya, Bunda? Ya, dari sekitar 16 atau 17 perguruan tinggi yang berbeda begitu. Dan artinya apa? Ini menunjukkan bahwa FIB juga menjadi salah satu tujuan, dan FIB memang punya daya tarik sendiri untuk dikunjungi begitu. Jadi memang sedikit berbeda antara PMM dengan MBKM. Sesungguhnya dua-duanya itu adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, hanya pengelolanya saja yang sedikit berbeda. Gitu. Siap Bunda. Aduh terjawab ya sahabat budaya ya, kalau MBKM dan PMM ini memang berbeda program ya Bunda ya. Pengelolanya ya. Pengelolaannya berbeda. Jadi PMM memang
dari Dinas Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, begitu, dari pusat langsung. Kalau MBKM programnya dari Mas Menteri juga, tetapi ini lebih dominan dikelola oleh kita di universitas. Oke. Nah, Sobat Budaya, ini menarik banget ya pembahasan kita mengenai MBKM. Tapi sebelum itu, Sahabat Budaya, mungkin kita harus istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di TOA FIB Podcast menggema di setiap waktu. Informatif, Kreatif inovatif, dan kolaboratif. inilah dia. TOA Podcast. Ya, Sahabat Budaya, balik lagi di TOA FIB Podcast menggema di setiap waktu. Sahabat Budaya, masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Ibu Ike Revita. Kita masih ini akan berbincang-bincang seputar MBKM, PMM, dan juga program-program yang lebih hangatnya nih. Namun sebelum itu, Sahabat Budaya, kami menginformasikan lagi, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di Broadcasting FIB Unan, dan juga pantengin terus Instagram kita di TOA FIB_podcast untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Oke, Bunda Ike Revita, ya kita masih berbincang lagi nih Bunda. Tadi kita udah membahas mengenai MBKM, PMM, dan itu benar-benar luar biasa membuka cakrawala dan semakin meyakinkan kita mengenai program-program itu. Nah Bunda, tadi Bunda udah membicarakan mengenai PMM di mana ada sekitar 31 mahasiswa luar yang ingin mencari pengalaman, mencari ilmu di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Nah, apakah ada nih Bunda program khusus dari FIB untuk mahasiswa PMM ini Bunda? Iya, baik Amel. Jadi karena PMM ini kan pertukaran mahasiswa merdeka, di mana mahasiswa di luar UNAN bergabung ke kita dan sekian orang itu sudah bergabung di FIB. Artinya ketika mereka memilih untuk belajar di FIB, mereka itu sudah menjadi sivitas akademika FIB. Mereka sudah menjadi mahasiswa FIB. Dan tentunya sebagai mahasiswa FIB, mereka punya hak bagaimana mahasiswa yang harusnya. Selain mereka itu kuliah seperti teman-teman lainnya. Nah, kita kan juga punya banyak kegiatan ekstrakurikuler misalnya di FIB. Teman-teman dan mahasiswa PMM itu boleh bergabung. Ya, artinya semua fasilitas yang ada di FIB mereka berhak menggunakan itu. Semua servis pelayanan kita di FIB mereka akan terima itu. Tinggal nanti interestnya kemana. Oke, berarti mahasiswa PMM ini sudah menjadi keluarga besar FIB, Betul. mendapatkan hak dan kewajiban setara ya Bunda ya dengan Betul. seluruh mahasiswa yang ada di FIB. Betul. Nah, oke Bunda. Nah, ini masih membahas masalah MBKM nih Bunda. Iya. Apakah apa aja nih Bunda program MBKM yang sudah terjalankan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas nih Bunda? Iya. Ada 10 program sebenarnya yang didesain oleh Universitas Andalas. Tetapi setiap program itu Amel punya ciri khas sendiri yang mungkin identik dengan prodi atau fakultas tertentu. Oke. Contoh, studi independen mungkin belum pas lagi untuk kita. Iya. Mungkin masih lebih dekat kepada ya ilmu eksak. Nah, khusus untuk FIB itu ada 3 kegiatan yang memang dominan dipilih oleh prodi masing-masing. Jadi untuk kegiatan atau program MBKM itu Amel, prodi boleh memilih. Oke. Tetapi untuk FIB secara umum itu ada 3. Pertama itu ada magang bersertifikat. Magang bersertifikat dan sekarang ada sekitar 6 mahasiswa kita yang mengikuti kegiatan itu. Oke. Kemudian yang kedua itu asistensi mengajar. Asistensi mengajar. Dan saat ini di UNAN asistensi mengajar itu baru hanya diisi oleh Fakultas Ilmu Budaya. Wow, keren banget Bun. Iya betul. Yang ketiga itu pembangunan desa dan proyek kemanusiaan. Nah, 3 program itu menjadi untuk sementara ini menjadi pilihan di Fakultas Ilmu Budaya. Oke, keren banget nih pemirsa, khususnya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas ya, mahasiswa FIB nih sudah ada 3 program unggulan atau MBKM yang dijalankan FIB, magang bersertifikat, asistensi yang satu-satunya baru FIB ini dijalankan dan juga apa tadi Bu satu lagi? Proyek kemanusiaan dan pembangunan pedesaan. Nah, aduh jangan ragu ya, karena FIB ini tentu tidak akan ketinggalan dengan program-program terbaru itu dan tentunya berhubungan dengan MBKM ya Bunda ya. Nah, oke Bun. Di waktu yang bersamaan ini juga Bunda ya, didengar-dengar ini FIB juga mengirim mahasiswa yang melakukan program credit earning. Ya. Nah,
ini juga masih menjadi keraguan juga nih Bunda, apakah program credit earning ini sama dengan PMM atau berbeda? Karena melihat waktu pelaksanaan ini bersamaan ya Bunda ya. Nah mungkin Bunda bisa menjelaskan antara program credit earning dan juga PMM ini Bunda. Iya, jadi credit earning itu juga menjadi salah satu program dari MBKM sebenarnya. Jadi kalau PMM dikelola oleh Dikbud gitu, dan nama programnya sedikit berbeda, seperti kalau di MBKM namanya asistensi mengajar, di mahasiswa PMM itu kampus mengajar. Nah, jadi namanya sedikit berbeda. Tetapi sesungguhnya dua-duanya itu implementasi dari MBKM, Merdeka Belajar. Nah, ini yang Anda tanyakan terkait dengan credit earning. FIB alhamdulillah 54 orang mengirim mahasiswa ikut credit earning di 7 perguruan tinggi. 7 perguruan tinggi di Indonesia, ya. Wah keren banget Bun. Jadi ada 1 orang ke USU, Oke. 3 orang ke UNPAD, 12 orang ke UNSUD, 4 ke UGM, 25 orang ke Udayana, Bali, 7 orang ke Airlangga, Surabaya, dan 2 orang ke Halu Oleo, Kendari. Wow, jauh juga ya Bun ya? Iya, dan memang kegiatan credit earning ini ya alhamdulillah kenapa bisa begitu banyak, dan teman-teman mahasiswa FIB ini gercep mereka menangkap kesempatan ini. Jadi mungkin Bunda bisa bersejarah sedikit kenapa credit earning itu banyak diminati mahasiswa kita. Pada akhir bulan Juli yang lalu itu ada konsorsium dekan dari 17 FIB se-Indonesia. Oke. Dilaksanakan di Bali. Nah, konsorsium dekan itu juga mengajak wakil dekan 1. Pada saat itu hadir 8 orang wakil dekan 1. Salah satunya Bunda. Alhamdulillah ini diajak Pak Dekan ke Bali. Nah, dari situlah kemudian kita lahir kesepakatan untuk melaksanakan credit earning. Jadi sedikit berbeda mungkin dengan 10 program MBKM itu Amel. Kalau credit earning ini kan ada yang namanya pertukaran mahasiswa, ada yang namanya credit transfer. Maksudnya ketika mahasiswa mengambil credit earning itu tidak terlalu sulit bagi prodi untuk mengkonversi rekognisi, karena apa? Mereka ambil mata kuliahnya di sini, melaksanakannya di sana. Tinggal mereka sampai di sini dapat KHS dari UGM, dapat KHS-nya dari UNAIR seperti itu. Nanti tinggal kita pindahkan saja lagi. Misalkan ambil mata kuliah morfologi misalnya kalau linguistik. Ya. Mereka ambil SKS-nya di sini, kuliahnya di sana, nanti nilai tinggal kita input. Jadi mudah ya Bun ya? lebih mudah untuk credit earning. Itu hanya memang credit earning ini namanya mereka ke sana, tentu akan ada biaya tambahan. Alhamdulillah untuk semester sekarang Unan membantu biaya hidup itu sekitar 1.200.000 per bulan. Wah, lumayan ya Bun? Iya, per bulan dibantu. Kemudian transportasi mereka berangkat dan pulang itu ditanggung juga oleh Unan. Nah, jadi kalau hitung-hitung angkanya itu Amel 1.200.000 mungkin kurang. Teman-teman mahasiswa, sahabat budaya semuanya gitu. Tetapi pengalaman yang diperoleh belajar di perguruan tinggi, tidak di Unan, hidup di dalam masyarakat, di luar masyarakat Minangkabau, bertemu dengan dosen, belajar dalam regulasi yang berbeda dengan kita, itu rasanya tidak sebanding dengan materi yang kita keluarkan, begitu Amel. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa, sahabat-sahabat budaya yang berani memutuskan untuk mengikuti credit earning semester sekarang, itu Bunda salut untuk mereka. Gitu. Mereka memang mengeluarkan biaya tambahan, tetapi mereka memperoleh lebih. Nah, itu yang selalu Bunda ingatkan. Gunakan kesempatan. Gunakan kesempatan. Ada banyak pengalaman, ada banyak skill yang mereka peroleh, soft skill. Karena rupanya, Amel, ada teman-teman itu, sahabat budaya semua, yang belum pernah naik pesawat. Aduh. Dan ini kesempatan yang Bunda ya. Nah, itu hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kampus kan nggak bisa beli. Iya. Jadi untuk sahabat budaya, teman-teman mahasiswa, silakan manfaatkanlah adanya program MBKM ini. Gunakan, manfaatkan sebaik mungkin. Karena ini adalah
pengalaman yang Betul. tidak akan didapatkan kesempatan berikutnya ya Betul. Bunda ya. Betul. Jadi jangan disia-siakan. Iya. Nah, sahabat budaya ini menarik ya, yang ada niatan dan ingin, nah harus mempersiapkan diri semata-matanya. Dan ya Bunda, berbicara mengenai kredit earning tadi, apakah ada skala prioritas semester nih mahasiswa yang bisa mengikuti kredit earning ini atau bagaimana nih Bunda? Iya. Jadi kalau di UNAN diarahkan itu memang semester 5. Oh. Semester 5 mereka kredit earning, 6 dan 7 itu yang 10 program itu kalau kita di FIB magang bersertifikat, asistensi mengajar gitu kan, pembangunan desa dan proyek kemanusiaan gitu. Kenapa? Karena semester 5 itu mungkin di kurikulum mereka itu masih ada mata kuliah wajib. Berbeda mungkin di semester 6, 7 itu udah mata kuliah pilihan gitu, sudah agak dewasa gitu. Jadi makanya sebenarnya tidak ada skala prioritas seperti itu. Toh buktinya yang berangkat kemarin ada kok semester 3. Oh. Tetapi, nah ini Amel, ini karena kurikulumnya fleksibel, prodinya sangat welcome dengan itu, Iya. sehingga untuk mata kuliah wajib yang bersyarat, misalkan kan mata kuliah wajib bersyarat, mereka harus lulus mata kuliah ini dulu untuk ngambil di semester 4. Supaya tidak tertunda, tidak terganggu masa studi. Nah ini perlu juga diperhatikan nih sahabat budaya, teman-teman mahasiswa, bahwa selama ini ada berpikiran Amel, ikut MBKM itu jadi lama masa studi, ikut MBKM itu mereka jadi sulit semuanya, nanti mata kuliah nggak diakui. Enggak, itu adalah mindset yang sangat keliru. Karena ada metode pembelajaran yang namanya case based method, project based learning. Nah itu bisa mengakomodir seperti teman-teman sahabat budaya yang berangkat di semester 3 itu Amel, itu diakomodir oleh prodi dengan melakukan perkuliahan secara menggunakan metode case based, menggunakan metode project based learning begitu. Nah, oke, jadi sahabat budaya yang masih ragu dan khawatir kalau nanti lulusnya lama nih, kalau ngikutin program-program yang dihadirkan fakultas, sudah terjawab ya langsung dari Wakil Dekan 1 di bidang akademik nih. Jadi jangan ragu lagi, selagi ada kesempatan silahkan diambil kesempatan itu, dimanfaatkan biar nanti nggak ada kata menyesal ya Bunda ya. Betul. Oke. Nah, Bunda dan sahabat budaya, kita udah membahas mengenai MBKM, ada PMM dan juga credit earning yang saat ini memang dijalankan oleh Fakultas Ilmu Budaya dan juga Universitas Andalas. Nah, Bun, apa nih harapan dan juga pesan lah ya Bun untuk mahasiswa yang sedang menjalankan program MBKM, PMM, credit earning dan yang akan nih Bun berniat ingin menjalankan atau mengikuti program ini apa Bunda? Oke. Pertama untuk mereka yang sudah berani memutuskan untuk mengambil kegiatan di program MBKM ini, satu kata salut. Salut gitu. Ini termasuk program yang relatif baru, meskipun sudah tahun kedua ini Amel untuk MBKM ini. Hanya mungkin di FIB gaungnya itu mulai tahun sekarang. Jadi di saat mereka bisa mau untuk memutuskan melakukan hal yang berbeda dengan teman-temannya dan tanda petik, itu salut. Dan manfaatkanlah kesempatan itu semaksimal mungkin. Karena apa? Mereka belajar di luar kampus untuk credit earning. Silakan bangun social network, silakan carikan. Jangan hanya menjadi kupu-kupu. Nanti dari kos ke kampus, pergilah jalan-jalan. Galilah ilmu, karena kesempatan emas itu hanya datang satu kali. Mereka sudah menggenggam kesempatan itu, sudah mengambil. Termasuk yang mengikuti kegiatan MBKM seperti asistensi mengajar, proyek pembangunan desa begitu. Mereka hidup di dalam masyarakat, mereka belajar langsung dari ahlinya, dari praktisinya. Itu untuk yang sudah mengikuti kegiatan MBKM. Nah, ini sahabat budaya yang masih berpikir-pikir, masih ragu, atau belum pernah mendengar MBKM. Nah, hanya tonton TOA FIB gitu ya. Jadi ini adalah hak sahabat budaya, hak mahasiswa. Kalau kita diberi hak, tidak diambil eman-eman. Karena sekarang itu ketika kita mengambil program MBKM ini Amel, itu soft skill yang terbangun itu luar biasa. Nah, dari hasil riset dikatakan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang hebat di soft skill, bukan hard skill. Karena kalau kita bicara hard skill saja itu Amel,
modal smartphone, duduk di cafe, banyak free wifi-nya, Mbah Google bisa menjawab semuanya. Tetapi soft skill, bagaimana kita membangun interpersonal, intrapersonal, time management gitu ya. Nah itu akan diperoleh salah satunya lewat MBKM. Manfaatkanlah, ambillah haknya itu. Dan jangan pikirkan persoalan ini nilai kami bagaimana, jangan pikirkan. Biarkan prodi, biarkan tim kurikulum, biarkan fakultas yang memikirkan itu. Karena waktu tidak bisa berjalan mundur selagi masih muda. Zaman Bunda nggak ada dulu MBKM, Amel. Kalau ada mungkin semester 5 Bunda ambil kredit earning, 6 ambil lagi, 7 ambil lagi gitu. Gunakan kesempatan itu ya, Gunakan Bunda. kesempatan seperti itu. Menarik banget nih Sobat Budaya. Ada nih satu kata tadi yang masih terngiang-ngiang nih, kata-kata dari Bunda bahwa carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan pergunakan kesempatan, karena kesempatan emas itu hanya datang satu kali. Oke Sahabat Budaya, nggak terasa banget nih kita udah berbincang-bincang dari tadi mengenai masalah MBKM dan program-programnya yang membuat kegalauan di kalangan mahasiswa. Namun sudah terjawab ya di edisi Toa Podcast hari ini bersama Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Nah Sahabat Budaya, mungkin kita harus berpisah dulu nih. Aduh, berpisah tapi bukan bercerai gitu ya Bunda ya. Kita akan hadir lagi dengan informasi-informasi berikutnya. Dan ya Sahabat Budaya, kami ucapkan terima kasih banyak. Tetap saksikan Toa FIB Podcast menggema di setiap waktu, karena Toa FIB Podcast ini menghadirkan informasi terupdate seputar ilmu budaya Universitas Andalas. Dan juga kepada Bunda Ika Revita, terima kasih banyak atas waktunya ya Bunda ya. Sama-sama, Amel. Semoga pembahasan kita ini membantu mahasiswa-mahasiswa di luar sana dan semakin semangat untuk mengikuti program-program terbaru untuk melatih soft skill seperti yang Bunda katakan tadi. Baiklah Sahabat Budaya, saya Amelia Fortuna pamit undur diri. Terima kasih banyak. Toa FIB Podcast menggema di setiap waktu. Sampai jumpa.